Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Ya, maaf pakai kacamata dulu. Apa kabar kawan? Sehat? Ya. Mungkin malam ini kita mencoba akan bicara dari hati ke hati. Sebuah problematika dengan judul Awas Jebakan. Apa itu jebakan? Tidak sedikit orang yang terjebak dalam rayuan buaya. Nah, bagaimana mendeteksi apakah seorang itu tulus ataukah jebakan? Ada orang yang gak nyadar ketika dia terjatuh, butuh pertolongan, dia sedang ada masalah, curhat pada orang. Ternyata ketemu buaya. Ada tipologi mencermati orang yang bermasalah, yang sering menjebak kita. Yang pertama, cermati dulu. Apa motivasinya? Ketika dia bicara cinta dengan berumbai-rumbai dan ujung-ujungnya dia minta fasilitas, hati-hati, itu jebakan. Ya, hati-hati, itu jebakan. Yang kedua, ketika dia sering memuji secara berlebihan, ya, kemudian memberikan sedikit stimulus, atensi, tetapi dengan target meraih sesuatu dari kita, itu jebakan. Ya. Kemudian yang ketiga, jebakan itu adalah sesuatu perangkap yang membuat kita terjerembab di dalamnya. Bukan persoalan yang terurai, tetapi kita semakin bonyok. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana untuk melihat seseorang itu penuh dengan jebakan? Satu, motifnya pasti jelas. Dia punya target tertentu. Entah itu target yang sifat biologis atau target yang bersifat ekonomis. Ya, biologis apa? Jelas. Dia bermain dengan syahwatnya, dengan teknik rayuannya. Ada juga yang menggunakan target ekonomis. Dia ingin meraih sesuatu dari kita, uang, materi, pemberian. Itu targetnya ekonomis. Ya. Jadi dari jebakan tadi dia punya muatan. Muatannya apa? Personal. Artinya dia mendapatkan sesuatu dari kita dengan cara-cara jebakan. Nah, itu hati-hati. Kemudian bagaimana itu jebakannya? Bentuknya kayak apa? Bisa juga dia akan datang merayu. Bisa juga dia datang dengan memberikan janji yang muluk-muluk. Bisa juga dia datang memberikan stimulus awal untuk menaruh kepercayaan. Jadi orang yang membuat jebakan, dia awal mulanya akan membangun kepercayaan positif di depan kita. Tapi nanti durasi waktu lama atau cepat pasti terbongkar bahwa dia hanyalah pemasang jebakan. Nah, bagaimana mendeteksinya? Tentunya kita harus pengalaman. Bagaimana mengevaluasi, bagaimana menganalisa, sehingga kita tidak termakan dengan jebakan tersebut. Nah, yang pertama, apakah kita bisa membaca
orang yang datang di sekitar kita adalah orang yang tulus. Dari matanya, dari gerak tubuhnya, dari gestur tubuhnya, apakah kita bisa membaca dengan tulus? Karena sebenarnya orang tulus dan tidak tulus itu muncul di gesturnya, di bahasa tubuhnya, di bahasa lesannya. Itu sangat nampak. Sangat nampak. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita membaca ketulusan, apakah orang tersebut akan bertahan lama ketika interaksi dengan kita? Ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang lebih, mereka akan meninggalkan kita. Tapi beda dengan orang yang tulus, yang niatnya menolong. Dia tetap datang dan istiqomah dengan kita. Tetapi orang yang tadi tidak. Orang yang punya misi jebakan, ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu, dia akan mundur teratur. Dia tidak akan lagi datang karena dia bukan tipe setia, bukan teman sejati, tetapi mereka adalah orang yang datang ingin menjebak kita, memberikan perangkap. Nah, bagaimana supaya kita terbebas dari jebakan atau perangkap tadi? Yang pertama, jangan pernah mudah percaya pada orang baru. Dicermati dulu, cari tahu dulu dari kawan-kawannya, dari apapun sumbernya. Jangan mudah percaya dulu. Kemudian yang kedua, jangan pernah memberikan sesuatu atau mimpi harapan. Jangan terlalu open dulu secara pribadi. Jangan menaruh kepercayaan penuh dulu. Harus waspada. Kemudian yang tiga, jangan mudah diajak kencan ketika sendirian di tempat sepi. Ya, kalau misalnya ada persoalan yang diure, bisa saja dilakukan gathering di tempat ramai, di resto atau di mana. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kamu harus tetap pasang waspada dengan segala kekuatan, dengan segala potensi. Karena apa? Retorika jebakan harus dipelajari. Apakah ini ingin uang kita? Apakah ingin kehormatan kita? Ataukah ingin harta kita? Iya. Kalau kita tidak cermat, pasti kita korban. Biasanya sok sayang, sok kenal, sok akrab, sok yes. Tapi ujung-ujungnya ini bermasalah. Sok janji muluk-muluk ini bermasalah. Itulah jebakan. Yang pasti pemasang jebakan ini selalu lebay. Pemasang jebakan ini pasti sangat lebay. Oke. Baik itu kawan-kawan. Semoga teman-teman semuanya bisa memanfaatkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa jebakan itu selalu ada bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan dari kita. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.